Oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah salah satu segmen yang namanya itu pelan-pelan kita cerita. Jadi di mana segmen ini tuh aku pengen ngadirin banyak orang yang punya perjalanan hidup yang unik tiap orang, dan aku mau belajar dari kehidupan mereka gitu ya, dalam bentuk monolog dan podcast lah gitu. Aku Daniel Adi Saputra, aku adalah salah satu koas gigi di salah satu universitas di Jawa Timur. Sekarang lagi nempuh koas semester 2, dan aku juga ditemenin sama temanku ini. Silakan. Halo, aku temennya Daniel, aku Ammar Rayhan Kodri. Aku juga mahasiswa KOS Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu universitas Jawa Timur, dan kebetulan juga satu angkatan sama Daniel. Iya, kita ketemu di FKG itu udah mulai dari awal tahun 2021, cuman deketnya itu ada di blok patologi ya, kita baru di 2021 tengah lah, 2022 ya? 2022 awal. Ternyata Ammar ini kalau aku ajak ngomong itu agak cocok gitu. Jadi aku pengen ngajak dia untuk podcast tentang hal ini. Ya, jadi sebenarnya aku juga nggak ngerasa yang oke banget lah. Soalnya jujur ini kali kedua aku diajak podcast. Sebenarnya kalau sama temenku tuh ya udah podcast asal ngomong gitu aja tentang kayak perihal dulu tuh apa ya, cinta-cintaan kayak ya nggak pantas juga sebenarnya buat ngomong podcast kayak gini, soalnya nggak punya pengalaman juga ya, basic ngomong juga nggak yang ketata banget, cuma ya aku usahain lah nanti coba bener. Sebaik mungkin nyusun diksiku. Dan ini bakal lama banget nanti podcastnya ya, jadi dengerin aja. Kita ngomongin tentang kehidupan kuliah, ngomongin tentang FKG juga. Aku pengen belajar dari momen-momen dia biar aku jadi salah satu manusia yang juga berkembang gitu. Tapi kamu setuju nggak dengan itu, kayak seharusnya di di dunia ini tuh kita wajib punya ide yang berbeda dengan orang lain? Yang menurutku itu oke sih. Kalau kayak gitu kan nggak ada istilah berkembang, berarti dunia nggak bakal berkembang. Kalau orang anggapannya tuh lu punya satu kereta gitu, lu mau gerakin kereta ini mau ke satu jalur doang gitu, ya lu nggak bakal bisa kaya, lu nggak bakal bisa ngambil keuntungan di kereta itu, soalnya jalannya cuma satu itu doang, ke daerah itu aja. Tapi kalau lu mau kembangin lagi kereta lu beda jalan, walaupun jalan itu belum pernah ditembus sama orang, dan lu ngebuat jalan itu sendiri, kayak ya itu ya lebih keren sih menurutku. Jadi mendingan buka jalur ya. Kadang ide tuh terasa aneh karena nggak ada yang dukung. Nggak ada yang dukung ya. Dan nggak ada yang pernah nyoba itu juga. Iya. Nah, jadi kebanyakan orang tuh lebih nggak berani buat mulai gitu. Jadi jujur aku sendiri pun kayak gitu. Aku sebenarnya mending kayak ada orang bikin ide ini, aku ikut aja deh, aku kontribut aja di ide itu gitu. Aku nanti nyumbangin aja di ide itu, kayak kurang apa kayak gitu. Aku bukan yang tipikal memulai sih, soalnya emang nggak berani ambil resiko juga gitu. Belum ada di titik itu lah. Kayak nggak punya fundamental yang kuat buat mulai ide. Gitu. Oke, kalau ngomongin tentang ide, Mar, kamu dulu itu kan tahun 2021 ya kan pertama kali masuk FKG. Itu ide apa yang muncul kok tiba-tiba pengen ke FKG, apalagi di Jember gitu kan? Di Bali kan udah ada, kamu kan asal Bali, tinggal di Bali. Kenapa kok punya ide untuk ke Jember FKG lagi? Sebenarnya tuh cita-citaku tuh simple dulu. Ya emang aku punya cita-cita dari kecil tuh buat jadi dokter gigi gitu kan. Tapi makin kesini dulu tuh simpelnya tuh aku cuma pengen aku tuh jadi sukses, banyak uang, dan aku bisa ngebeli apapun yang nggak bisa aku beli di tahun itu gitu. Di waktu aku kecil kayak gitu lah. Terus aku rasa kalau aku anggapannya tuh aku main aman lah gitu. Kalau waktu aku search tuh ternyata tuh dokter gitu tuh, aku merasa itu tuh jalur amanku lah gitu. Aku merasa kayak safe aja gitu kalau aku jadi dokter gitu. Toh juga nggak bakal habis juga kerjaan itu di anggapanku waktu di tahun itu kayak gitu. Terus itu SMP SMA? SMP. Di satu sisi emang, tapi aku juga pengen jadi dokter gitu. Jadi emang dari awal tuh aku tuh punya, ibuku pun bilang kalau aku tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi aku punya kepoan gitu loh, Nil. Jadi misalnya ada sesuatu, itu tuh pasti aku cenderung buat aku cari tahu itu kenapa sih kayak gitu. Nah, aku ngerasa keingintahuanku itu tuh kayaknya itu selinier sama prodi dokter gigi yaitu. Khusus aku nggak mention dokter karena dulu awalnya tuh aku masih takut darah. Dan ini pikiran pendekku aja sih gitu. Karena dulu aku mikirnya dokter gigi tuh nggak banyak darah gitu ya.
sesimpel itu. Ternyata Ya sama aja gitu. sama aja. Terus waktu aku mutusin buat mau jadi dokter dah, maunya jadi dokter gigi aja gitu. Nah, dari situ tuh sesimpel itu aku awal mula kenapa aku pengen jadi dokter gigi kayak gitu. Ya udahlah aku coba jadi dokter gigi, terus ternyata keterima gitu. Jadi aku anggapnya oh ya berarti ini jalanku gitu. Oke, itu kan mimpi jadi dokter gigi ya. Nah, Mimpimu apakah sebatas itu setelah kamu masuk ke FKG nih kan? Hah? Kan pasti jadi dokter gigi dong kalau udah jadi. Kira-kira mimpi setelah itu yang sekarang terpikir itu apa? nah kan sebenarnya tuh kuliah tuh kan bukan cuma yang kayak kalau menurutku ya bukan cuma yang buat dapet nilai terus dapet ijazah terus pindah toga lulus gitu kan. Kalau kayak gitu pun ya sebenarnya apa bedanya orang kuliah sama nggak kuliah gitu. Cuma bedanya kalau kayak gitu kan kuliah ada apa ya, ada indikator nilainya gitu. Kalau orang nggak kuliah ya udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma kan kalau di kuliah tuh ya udah kayak gimana gimana kalian tuh sekalian ngebentuk personality kalian, gimana kalian mulai numbuhin self awareness kalian, terus gimana kalian udah mulai nyusun rencana masa depan kalian gitu. Jadi ini juga jadi pesan sih buat mungkin yang nonton ini ntar, kalau emang mau kuliah jangan waktu lagi bingung gitu. Jadi jangan waktu kamu nggak tahu kamu mau jadi apa, kamu bingung masa depanku mau kayak gimana, itu jangan kuliah dulu gitu. Mending pikirin dulu mau jadi apa, punya tujuan dulu, jelas nih tujuannya, baru kuliah kayak gitu. Nah, akhirnya kan dulu aku berpikir tuh, aku nih pengen jadi apa sih, kayak dari minatku dulu deh. Aku nggak ngomongin bakatku, soalnya kan bakat bisa dibentuk kan, tapi kalau minat kan emang pure dari hati gitu kan. Jadi minatku dulu ya pengen jadi dokter gitu. Terus semenjak aku masuk kuliah FKG, aku terima itu tuh, aku merasa banyak yang harus dibentuk lagi, banyak yang harus dikembangin lagi gitu. Jadi bukan perkara yang kayak jadi dokter gigi gitu aja gitu. Bukan, kalau secara simpelnya gini, dokter gigi itu bukan how fix the teeth, but how touch the hair gitu. Oke. Jadi pasien enggak, ya. jadi bukan yang kan udah kita anggap pasar tetapnya kita pasien gitu. Nah, kita nggak punya pasar lain nih selain pasien gitu. Ini aku buat general dulu, pasien kayak gitu. Nah, kalau menurutku kalau mau jadi dokter gigi itu tuh pertama kali yang dilihat tuh bukan skill klinis yang solid, tapi kayak soft skillmu, cara ngomongmu tuh gimana ke pasien. Jadi anggapannya pasien tuh bisa percaya kalau dokter giginya tuh bisa ngomong gitu. Iya benar-benar. Kalau komunikasi. Kalau dokter gigi nggak bisa komunikasi, gimana pasien mau percaya gitu? Padahal ya emang manusia tuh makhluk visual lah, oke lah gitu. Tapi kan ya visual yang dimaksud kan banyak gitu, bukan tentang fisik doang gitu. Jadi bahkan cara berbicara pun, auditori pun juga termasuk ke dalam visual kan, dia didengar juga dan dilihat juga gitu. Jadi ya waktu pertama kali waktu aku udah masuk FKG nih, anggap aja ya udah aku sekalian membentuk personality-ku, aku sekalian membentuk self branding-ku. Ya walaupun aku ada pendapat sih sampai sekarang. Ya aku merasa kayak ya udah nih normally mahasiswa FKG lah, pasti bakal kayak gitu. Jadi itu sih, aku merasa kayak banyak karakter development sih di kuliahan ini. Kalau aku sih, aku suka berkembang nih man. Aku suka. Aku suka ngelihat orang berkembang ya man. Aku suka ngelihat pasienku itu yang awalnya nggak mau sikat gigi jadi sikat gigi. Itu aku suka banget kemarin kayak gitu. Apalagi anak-anak. Jadi aku nggak menghindari orang-orang yang punya kasus-kasus yang berat. Contoh kayak kasus anak-anak yang dia itu dari sudah kecil ya kelas 1 itu karangnya banyak. Itu nggak masalah sebenarnya. Itu mungkin dia cuman lack of education, dental educationnya aja. Jadi gimana caranya aku ini sebagai dokter itu ngajarin mereka gitu loh, biar mereka juga punya perkembangan secara edukasi dentalnya gitu. Jadi akunya berkembang secara komunikasi, dianya juga berkembang secara edukasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga setuju kalau misalnya kita di FKG ini kalau jadi dokter aja itu nggak bisa gitu loh. Kayak tetap kalau misalnya hubungannya sama manusia itu kan harus komunikasi. Jadi sebenarnya jadi dokter ini nggak cuman FKG aja, ternyata ada fakultas ilmu komunikasinya juga. Terus ada beberapa aspek
apa ya, ngomong sama orang itu harus bisa gitu. Makanya ini adalah salah satu cara ya membentuk identitasku juga ya di lewat YouTube ini, biar aku juga belajar cara ngomong sama orang gitu. Terus aku juga belajar yang dari orang ini punya masalah apa, yang semoga aku kedepannya nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah tadi kamu ngomongin tentang personal branding kan. Kira-kira kedepannya identitas apa yang kamu pengen? Sebagai dokter aja kah? Apa kamu pengen dikenal orang tuh gimana sih? Jadi apa gitu? Okay. Ya itu balik lagi ke kata-kata yang aku buat di awal. Bukan melulu tentang how fix the teeth, but how touch the heart gitu kan kayak. Ya udah kayak ya berarti aku pengen jadi dokter gigi yang empati, yang aku bisa ngomong sama orang, aku bisa komunikasi secara efektif tanpa aku melebih-lebihkan ya gitu. Aku di sini ngasih disclaimer tanpa melebih-lebihkan, jadi kayak nggak nakut-nakutin lah gitu. Jadi aku tuh pengen ngebawa pasienku darinya nggak takut ke dokter gigi, jadi mau ke dokter gigi kayak gitu. Oke. Soalnya ngerasa kayak satisfied aja rasanya gitu. Kayak kemarin kan kita juga sempat screening gitu. Ada sebenarnya satu anak yang aku merasa dia takut banget. Ternyata waktu aku cari tahu tuh karena emang orang tuanya nggak kenalin dokter gigi itu gimana gitu. Akhirnya aku kenalin dengan ya aku nggak tahu ya dia percaya sama aku karena apa. Cuma semenjak aku kasih tahu kalau ya nggak sesakit itu, aku kasih tahu, aku share pengalaman temen-temennya yang pernah ke dokter gigi, aku kasih tahu ke dia kalau nggak semenyeramkan itu, akhirnya dia mau aja kok. Akhirnya aku tanya terakhir kali itu, jadi sekarang berani nggak ke dokter gigi? Mau gitu. Terus kayak ada rasa kayak, Wah, aku bisa mengubah persepsi orang yang kalau kata orang persepsi itu sangat subjektif, itu aku bisa ngubah gitu. Nah itu kan kayak ada rasa puas aja gitu kan. Terus sama yang pasti punya skill klinis yang solid gitu. Soalnya bener harus punya first impression yang baik, bener harus bisa komunikasi yang baik, tapi kalau kita nggak punya skill klinis yang solid juga buat apa gitu, nanti malah kecewa kan pastinya gitu. Jadi soft skill ada, hard skill juga ada. Ya, berarti di dokter gigi itu soft skill dan hard skill. Nah, dua-duanya balance. Oke, benar, aku juga setuju, komunikasi penting. Tapi kalau misalnya udah komunikasi, pasiennya datang ternyata malah makin membuat trauma orang, jadinya ya sama aja gitu. Jadi secara skill ya kita, apalagi kita kan banyak pakai alat kan, paling ngebur apa, nempel gitu, tukang lah. Nah itu kalau misalnya hasilnya dia nggak bagus atau pas kita cabut ternyata dia masih sakit lah, ngerasa apa, akhirnya pasien yang awalnya takut jadi nggak takut lagi gitu, ya kan? Jadi memang sebaiknya jadi dokter gigi itu nggak bisa kita cuman komunikasi atau cuman hard skillnya aja tapi nggak bisa ngomong, karena nggak sekali dua kali aku lihat beberapa case di mana koas ataupun dokter gigi ya di sekitarku itu memang susah untuk komunikasi. Ada yang susah komunikasi, ada yang juga susah di skillnya, tapi mereka tetap mau berkembang Mar. Jadi kayak akhirnya pada saat klinik aku lihat di semester 1 awal kemarin, mereka yang awalnya nggak bisa ngomong ternyata bisa berkembang sebegitunya untuk ngomong ke orang, ke pasien ya. Jadi memang kalau jadi dokter gigi ini aku bilang lebih kompleks sedikit ya. Karena ya itu skillnya itu loh. Kita kan dulu pas preklinik juga ngerjain skill labnya bisa sampai iya kan kayak susah itu kan. Cuma kan susah. Kayak ya udah gitu, kayak ya namanya ya ini yang dibilang there is growth happens gitu. Kayak udah gitu, everyone has their own pace gitu. Jadi just make your own pace gitu, dan ikutin pace orang. Kayak kalau emang lu ngeliat temen lu, ya anjir kok cepet banget ya gitu, kok dia udah bisa ya gitu. Kayak sebenarnya ada sih rasa-rasa kayak kok bisa ya dia secepat itu jagonya gitu. Tapi kan ya udah gitu, setiap orang punya pace-nya masing-masing gitu. Jadi buat aja pace-mu sendiri gitu. Mau dibilang pace keong pun tetap jalan. Tetap kan? Jalan. Ya. Ada satu quotes yang aku suka Mar. Aku selalu pakai quotes ini. Aku juga mention di video sebelumnya. Aku bilang kamu berkembang itu nggak harus tiba-tiba 20% gitu. Kamu berkembang setiap hari 1% itu udah cukup baik gitu. Sekecil apapun progres tapi iya, progress. Yang penting jalan gitu. Daripada diem kan, daripada takut mulai, mending mulai aja gitu. You're allowed to rest but never stop. Nah iya benar. Oke, setuju. Nah ngomongin tentang kuliah ya Mar, pernah nggak ada di satu titik dimana kamu tuh capek banget ya, terus kayak marah banget, pokoknya yang membuat kamu tuh nggak nyaman, terus gimana caranya kamu ngedevelop
karakter untuk keluar dari zona itu. Nah, jadi tuh ini aku disclaimer ya buat yang nonton ini. Adalah saat aku nggak mau yang spesifik tertentu, aku mau jelasin itu tuh kapan. Cuma ada satu waktu aku tuh merasa ya sebenarnya ini ya karena aku merasa iri aja sih. Aku merasa FOMO aja ngeliat temen-temenku yang kok bisa dia aja bisa masa nggak bisa gitu. Jadi ada satu kasus waktu ini waktu skill lab. Jadi aku merasa kayak kok bisa mereka kayak gitu. Sebenarnya ini aku gagal. Sebenarnya nggak gagal sih. Cuma namanya pembelajaran ya gitu. Pasti ada lah kayak errornya gitu. Iya. Jadi aku ngerasa kayak oh ini error aja gitu. Cuma di saat itu aku ngerasa trigger aja kayak enggak aku harus selesai gitu. Jadi aku ngehalalin semua cara dan ya nggak bisa aku bilang cara aku tuh bener, emang aku salah gitu. Cuma dari situ tuh aku merasa down banget soalnya aku emang nggak pernah punya masalah di kuliah sebesar itu gitu. Iya. Kayak sebelumnya tuh hidupku ya baik-baik aja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya mungkin emang waktu itu pas aja gitu. Mungkin di jalanku tuh lagi ada batu aja gitu. Aku kesandung batu gitu. Cuma kaget aja waktu ini kayak oh bisa ya gitu. Terus ternyata ya itu dari situ tuh aku mikir kayak aku sempet tuh waktu itu kayak duh kalau kayak gini aja aku nggak bisa, cocok nggak ya aku jadi dokter gigi? Mulai ada tuh self doubt tuh mulai muncul di otakku. Terus kayak tapi aku mikir kayak bahkan aku coba cari-cari, aku sempet search tuh kayak ya normal aja gitu. Bahkan yang udah dokter pun banyak ngelakuin kesalahan gitu loh. Kayak apalagi aku yang belum dokter, S1 pun belum gitu. Terus kayak aku mikir kayak sebenarnya ini normal sih gitu. Kayak aku ya udah oke lah stop. Oke lah, aku stop bentar waktu itu kayak aku tenangin dulu, aku coba terima semua perasaanku gitu, aku coba send my feel gitu. Terus setelah aku take my time sekitar 2-3 hari gitu, baru aku bisa mikir jernih kayak ya udah sih gitu kayak ini tuh cuma sepersekian dari banyaknya masalah yang mungkin bisa aja terjadi kayak gitu. Dan mungkin dari sini tuh pun aku bisa ngambil ribuan pelajaran gitu. Jadi satu masalah bisa dapat ribuan pelajaran gitu. Nah jadi aku mikir kayak ya udah gitu. Aku bangkit lagi. Kayak ya udah aku resilient saja dari masalah itu. Aku bangkit lagi, aku coba ambil positifnya. Dan emang sesakral itu, sekrusial itu waktu itu skill lab itu di klinik. Iya. Jadi emang bahaya gitu. Jadi waktu aku bisa ambil pelajarannya kalau aku udah ngalamin kejadian itu. Iya. Kayak iya ya gitu. Ternyata sekrusial ini ya gitu. Ini tuh basicmu gitu. Ini tuh kalau kamu nggak bisa ya udah kamu nggak jadi dokter gigi kayak gitu. Jadi ya udah aku genjot aja kamu di sini akhirnya. aku alhamdulillah hari ini masih dikasih keringanan ya walaupun nilaiku nggak maksimal. Semua itu aku jadi pelajaran juga gitu. Itu juga jadi batu loncatan. Setelah itu tuh aku juga ada masalah lagi gitu. Yang lebih besar lagi. Cuma kalau ini tuh lebih ke drain my mental aja gitu. Okay. Cuma ya dari situ tuh aku mungkin kalau dari situ aku pelajarannya tuh lebih ke sabar aja gitu. Jadi jangan itu yang aku bilang everyone has their own pace gitu. Jadi waktu itu emang aku ngeliat pace-nya orang-orang kok kenceng-kenceng ya, padahal yang buat progres lebih dulu tuh aku gitu. Kok bisa orang-orang yang startnya di 50 udah mau nyampe 100 duluan, aku yang dari 0 kok masih di situ-situ aja gitu. Ya walaupun pada titik akhirnya aku juga di waktu yang sama buat dapet 100% itu gitu. Cuma waktu ini aku gak bisa nerima kenyataan kayak tau gitu aku sama ini aja mulai dari blaming everything itu kayak pattern banget sumpah. Kalau lagi ada masalah blaming everything. Ntar kalau udah sadar ternyata tujuan adanya masalah ini baru kayak ini gitu kayak gitu. Jadi kayak ya kalau menurutku sih tetap aja jalan gitu, kayak mau selambat apa, mau dia anggapnya tuh kayak Tuhan itu tuh udah ngasih jalan gitu. Jalannya nih lurus kayak. Nah, di perjalanan itu tuh kayak lu di distract gitu, kayak ada orang jualan ini, orang jualan itu gitu, kayak lu ditawarin, terus lu mampir, lu ngerasa kayak ih gak enak ya makanannya gitu. Terus akhirnya lu down tuh di situ kayak aduh, malas dah mau jalan lagi, udah gak enak makan di sini, kayak di sana udah gak enak lagi makanannya gitu. Padahal ya masih banyak makanan enak di depannya gitu. Sampai di titik goals lu tuh banyak distract yang mungkin faktor-faktor yang mungkin bikin lu makin kayak
kayak apa ya, kayak katalis lu buat sampai di titik 100% lu gitu kayak. Jadi ya udah gitu, jangan pernah berhenti gitu ya sih. Jangan pernah nyerah lah. Oke. Setuju sih. Pasti kan ada alasan kan Iya, kenapa pasti. Tuhan ngasih Itu gitu. kenapa lu ngasih, kok bisa sih Tuhan ngelolosin lu DFKG, ya berarti lu harus jadi dokter gitu. Kayak gitu. Kalau lu? Kalau aku sih ngerasa Pernah ada? pasti ada sih Bar, besar Ada ya? banget gitu kan ya. Cuman aku ngerasanya gini, kalau nggak pas preklinik, aku takutnya masalahnya di klinik gitu loh. Oh, Gitu. Jadi aku iya, ngerasa ada bahwa safety-nya itu sih. aku harus ngehabisin jatah kesalahanku tuh di awal-awal tahun gitu. Biar aku banyak belajar dari situ dan akhirnya di saat klinik atau di saat udah jadi dokter ya, itu aku nggak salah lagi gitu. Daripada aku harus ngerasain kesalahan itu ada di nanti di klinik ataupun di masa tua atau pas jadi dokter atau jadi mungkin spesialis tuh gimana gitu. Oh, jadi kayak lu percaya kalau pattern hidup tuh soal sedih sama senang gitu. Iya. Jadi lu mau ngabisin jatah sedih lu di sedih. Iya. Padahal sebenarnya Iya tetap ada itu sedih. garis tangan Tuhan. Iya. Ya aku ngerasa kalau misalnya aku dikasih batu nih ya, Bar. Ah. Kalau dikasih batu, kalau aku ngerasa batu ini adalah beban, Ah. itu aku bakal susah untuk naik lagi. Tapi aku ngerasa batu ini adalah tempat aku untuk berdiri dan aku Loncat. bisa buat loncat gitu loh, Pak. Bukan sebagai sesuatu yang kita harus bawa bebannya. Ini yang jadi masalah aku juga pada saat preklinik, di mana aku ngerasa bersalah banget diriku sendiri. Aku ada masalah terus aku ngerasa kayak aduh nggak bisa ini, aku bodoh banget. Masih gitu. muncul self Iya. doubt gitu kan. Aku ngeblame diriku sendiri kan. Dan perasaan itu tuh nggak enak sama sekali. Nah, itu aku sadar kalau ternyata batu yang ku pegang itu taruhnya di pundak, bukan di kaki gitu loh. Maksudnya aku nggak step forward. Jadi sadarku itu adalah di saat banyak orang yang ngingetin aku kalau misalnya ternyata ya kamu itu nggak salah gitu loh. Kamu harus berkembang dari kesalahan itu gitu loh. Kamu harus bisa belajar dari pengalaman itu. Jadikan batu itu sebagai tanjakan untuk kamu bisa terbang lebih tinggi lagi gitu. Dan pada akhirnya itu membentuk aku sebagai pribadi yang lebih teguh lagi, Mar. Karena pada saat itu kejadiannya adalah adanya tuduhan gitu loh. Karena tuduhan ini kan ternyata tidak terbukti. Di saat aku tahu itu tidak terbukti dan aku udah kadung sedih terus ngeblame diriku sendiri, itu aku ngerasa lepas dan akhirnya bisa terbang lebih tinggi lagi gitu. Dan aku ngerasa oh iya, kalau aku tetap independen itu ternyata hasilnya seperti ini. Aku nggak bisa mikir kalau ternyata pada saat itu aku harus tenggelam dalam rasa kesalahan itu dan akhirnya aku nggak bisa bergerak. Aku jadi di own bubble gitu loh. Jadi nggak bisa keluar dari lingkaran sendiri. Itu yang aku takutin. Cuman ternyata ini salah satunya yang bisa ngingetin juga kalau ternyata kesalahan itu adalah cara Tuhan untuk ngasih pelajaran. Karena kalau kamu minta sabar ke Tuhan, nggak mungkin kamu dikasih langsung sabar. Kamu pasti dikasih batu yang paling gede untuk jadi sabar gitu. Ada juga kata-kata tuh kayak gini. Kalau di jalan hidup kalian itu tiba-tiba ada kayak satu masalah yang besar banget, itu tuh sebenarnya ya karena doa kalian sendiri gitu. Berarti emang ada yang kalian minta yang besar juga. Jadi bener-bener. ya jangan nyalahin Tuhan gitu kayak kok kayaknya enak-enak aja gitu. Anggapnya kita tuh dikasih gratis nih, nafas gratis, hidup tubuh sesempurna ini tuh gratis gitu. Terus masih mau minta lagi nih ya wajar dong kalau Tuhan tuh kayak ya udah coba lakuin apa yang tak kasih dulu gitu. Iya. Bisa nggak gitu? Kalau emang bisa ya udah tak kasih reward bentar gitu. Jadi kayak itu nggak tahu ya, aku mungkin kalau baru ada masalah gitu kesannya kayak jadi lebih agamis banget gitu, kayak baru inget oh iya gitu, kayak mungkin ya itu juga cara Tuhan buat ini kalau dari sisi agamanya ya, itu cara Tuhan buat ya udah sini deket aku lagi gitu, kayak kamu tuh udah terlalu jauh gitu, kamu tuh udah terlalu lupa sama penciptamu gitu, kayak masih ada aku gitu, santai aja. Kayak tak tata kok hidupmu gitu, santai aja, jangan sok nata hidupmu sendiri gitu. Kita kan manusia ya. Iya, sekecil itu di mata Tuhan. Iya benar-benar. Kalau kamu bisa ngasih saran ke Amar tahun 2021, Man, baru masuk kayak pagi, kamu kira-kira mau ngomong apa?
di Amar itu tahun itu? Waktu apa nih? Waktu aku Awal masuk. baru mau masuk nih. Dan kamu yang sekarang ini mau ngasih tahu Amar kecilnya 2021 itu. Kamu Jadi mau dirimu ngomong. sendiri aja sih. Aku dulu terlalu apa ya, kayak growth, cuma kayak roller coaster itu. Kayak aku sampai kayak lupa jati diriku sendiri itu gimana itu. Soalnya emang jujur aku emang banyak ngubah jati diriku gitu. Waktu pertama kali waktu pertama kali masa FKB gitu. Aku tuh cenderung orang yang kayak ambivert, jadi kayak adaptif aja gitu. Kalau emang di keadaan itu mengharuskan aku buat extrovert, ya aku extrovert gitu. Tapi ada satu sisi aku harus jadi introvert juga gitu. Kayak misalkan kayak aku udah terlalu banyak nih drain energi karena aku ngerasa extrovert parah gitu, buat aku nyari namaku di situ gitu. Ya udah waktu aku pulang ya udah nggak ngomong sama kayak udah capek kali energinya, sumpah kayak sedrain itu. Terus ya aku mau bilang kayak ya udah cukup jadi dirimu sendiri, toh juga nanti seiring berjalannya waktu bakal ada karakter developmentmu sendiri gitu loh. Kayak nggak perlu lah kamu pakai topeng sana sini, ntar toh ujung-ujungnya juga kamu bakal balik lagi ke dirimu yang sekarang gitu. Kayak merasa kayak ya udah ujung-ujungnya juga aku harus jadi aku lagi gitu loh. Kalau misalnya aku melihat aku ketemu satu orang, aku harus pakai topeng ini ke orang ini. Terus aku ketemu satu orang ini, aku harus pakai topeng ini ke satu ini, kan capek. Lepas pasangnya itu. Lepas pasangnya itu capek gitu. Iya kalau pas lagi nggak dilem. Nah kalau lagi dilem lupa kayak gimana ya ngubahnya gitu. Nah jadi mending ya udah pakai topeng apa deh. Jadi biar orang yang masuk ke duniaku gitu, biar orang yang terima aku gitu, bukan aku yang terima orang itu. Tetap pentingin diri kalian sendiri guys, jangan pentingin perasaan orang guys. Bener. Yang terpenting itu diri sendiri. Ya kita nggak harus punya topeng yang banyak. Kayak cukup identitas yang kamu pengen bangun aja kan. Iya. Kayak ya udah seperlunya aja gitu. Iya. Mas gak walaupun emang apa ya orang-orang nggak bisa nerima ya udah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya emang gini bro adanya bro. Settingan pabriknya gini iya, bro. Gitu. Lu mau ngubah ciptaan Tuhan gitu. Tuhan kan. Ya kan enggak. Tapi di lain sisi kan kita harus tetap berkembang ya. Ya, Identitas itu tetap harus dikembangkan. Oke, sesuai. Terus itu kan ke diri sendiri ya Mar ya. Gimana dengan orang-orang yang baru masuk ke FKG Mar? Apa pesan yang kamu ingin banget kasih tahu ke mereka yang baru masuk ini? Yang baru masuk FKG dari apa dulu? Dari sisi mana dulu? Dari sisi kehidupan preklinik dan klinik. Apa yang kamu pengen kasih ke mereka? Kalau di preklinik itu, ini khususnya di FKG Univ kita. FKG Univ kita deh. Univ kita ya. Iya. Yang pertama tuh siapin mental. Itu tuh perlu banget. Soalnya tuh ya kalau nggak punya mental ya ngapain masuk gitu. Kayak oke lah dari segi finansial oke. Kalau aku yakin orang-orang yang masuk FKG pasti udah mempersiapkan finansial mereka sendiri. Entah dari mana finansial itu aku terserah mereka. Yang penting pasti aku udah percaya mereka udah nyiapin finansial itu gitu. Oke, satu. Terus dari segi mental. Jadi mental tuh kayak ya kayak yang aku ceritain tadi sama Daniel, gak sedikit rintangan di FKG itu. Anggapannya tuh growth di FKG itu roller coaster itu gitu. Jadi kayak ada kalanya kamu tuh bener-bener feel very very happy. Ada juga kalanya kayak very very lonely. Kayak gimana ya bilangnya? Kayak bisa punya temen, ngerasa punya temen sebanyak itu, bisa ngerasa nggak punya temen sama sekali kayak gitu. Apalagi buat kalian yang mungkin di circle kalian sebelumnya tuh teman-teman kalian tuh udah pisah jurusan. Nggak ada yang kalian kenal dari circle kalian sendiri. Itu tuh emang ada rasa-rasa kayak gitu. Terus juga tetap jadi diri sendiri, sama yang pasti belajar juga dong. Ya, dari segi akademik harus belajar. Jadi kalau emang kalian mutusin buat jadi dokter gigi ya harus belajar gitu. Mau nggak mau. Karena emang iya bahkan udah jadi dokter pun tetap harus belajar. Iya. Ya apapun itu tetap semua, nggak cuma FKG ya, semua kuliah tuh harus belajar gitu. Jadi sama tanemin mindset yang positif. Jadi dari awal tuh kalau ada masalah gitu tuh ya udah solutif aja gitu. Kayak ngomong kayak gitu, aku mau kasih tahu kalau normal gitu ada masalah di FKG gitu. Nggak selamanya hidup kalian tuh mulus gitu. Bahkan kata Daniel, beruntung lah kalau mau dikasih kesedihan atau rintangan masalah di FKG yang ya udah berarti nanti anggapannya kalau yang tadi kata pattern hidup tuh soal sedih sama seneng gitu, berarti pattern sedihnya udah habis di masa kuliah kalian. Ya udah nanti tinggal nuai aja gitu yang di dunia kerja kalian ya gitu.
Jadi ya itu tetap jadi diri sendiri, siapin mental, belajar, terus tanemin mindset yang positif, tetap fokus di goals kalian. Dari awal kalau bisa tuh kan emang waktu kalian mau masuk FKG kan emang aku mau jadi apa dulu gitu kan, mau jadi FKG nih, mau jadi dokter gigi gitu, mau masuk FKG. Oke. Ntar waktu dari FKG itu tuh banyak jenjang karir dokter gigi yang yang bisa kalian pilih buat nantinya aku mau jadi apa sih gitu. Ya walaupun sering berjalannya waktu itu kayak fluktuatif gitu aja, kayak kadang pengen jadi ini, pengen jadi ini. At least tapi kalian udah punya jenjang karir yang pengen kalian tuju gitu. Jadi entah kalian mau jadi akademisi, mau jadi praktisi, atau mau di struktural rumah sakit atau di instansi, atau mungkin ya udah balance saja antara akademisi atau praktisi kayak gitu. Jadi atau mungkin kalian mau jadi dentalpreneur kayak gitu, pengusaha dokter gigi kayak gitu, it's okay lah. Yang penting kalian udah punya set goals kalian masing-masing gitu. Jadi tetap di jalan goals kalian. Kalau dari lu? Kalau aku nambahin, aku semuanya setuju dengan kamu. Aku nambahin, bertemanlah dengan teman yang berkualitas. Karena gini, gak banyak orang yang bisa nerima identitas kita, gak banyak yang bisa nerima sikap kita, dan itu gak apa-apa. Setiap orang punya fasenya masing-masing. Jadi people come and go lah, itu gampangannya. Karena di FKG ini teman-teman tuh dituntut untuk jadi dokter gigi yang punya karakter yang bagus dan independen. Karena apa? Kalau kalian masuk ke FKG dan akhirnya masih mementingkan misalnya mindset SMA kalian, contohnya kayak kita berteman tapi ke semua orang dan akhirnya berangsur-angsur punya seperti yang Amar tadi bilang, maskernya masing-masing topengnya masing-masing, itu sangat berat. Jadi kurangi beban kalian dengan cara jadilah diri sendiri, dan itu akan memfilter teman-teman yang mau berteman dengan kalian. Dan kalau misalnya ada yang mau temenan sama kalian dengan topengmu sendiri atau identitas itu, ya udah stick with it gitu loh. Jadi nggak perlu yang kamu harus berteman dengan semua orang, tapi pilihlah teman-teman yang memang membuat topengmu ini berkembang gitu. Jadi mungkin topengmu ini makin ada coraknya atau apa, jadi lebih bagus gitu loh, jadi warnanya lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu kalian harus cari-cari teman kayak ngerasa lonely terus kalian harus ayo kita nongkrong atau apa, nggak perlu. Jadi biarkan waktu itu menjawab semuanya. Jadi nggak perlu kalian mengejar apapun, kecuali kalian misalnya cari pasien ya di klinik, itu kalian harus bisa komunikatif. Sekali lagi itu harus punya topeng sendiri yang kalian bisa membaur dengan masyarakat gitu loh. Karena pada dasarnya ya dokter itu adalah orang yang melayani gitu loh. Yang paling penting adalah pasiennya. Terus yang kedua orang yang baru masuk FKG ini biasanya pikir bahwa pinter tuh cukup. Nah itu sangat gak setuju aku ya. Jadi kalau di sini teman-teman, apalagi kita sangat banyak ketemu orang, koas kita kan beda ya dengan kedokteran ya. Dimana kalau koasnya FKG ini kita ada di RSGM, yang dimana RSGM ini nanti ketemu banyak orang dan kita anamnesis sendiri satu per satu ya. Dan dalam satu semester itu nggak cuma nanggepin satu pasien aja, jadi banyak sekali. Dan biasanya untuk dokter yang membimbing kita itu nanti akan menilai dari hasil kita anamnesis dan hasil perawatannya. Kita sebagai orang yang berlangsung ke masyarakat itu harus punya mentalitas yang kuat. Misalnya ditolak atau misalnya ternyata kamu ngelakuin kesalahan, itu kamu harus tahu caranya untuk bisa keluar dari situ tuh gimana gitu. Misalnya udah ngelakuin kesalahan tapi kamu nggak ngerti caranya gimana, wah itu agak susah banget. Dan temboknya FKG itu tipis banget, jadi tolong jaga diri sendiri, entah secara fisik ataupun mental. Jadi kalau misalnya ada masalah, kalau kalian merasa memang tidak ada kesalahan di situ, ya tetap jadilah diri sendiri, jangan termakan oleh tembok-tembok di sebelah kalian yang akan menghancurkan kalian gitu. Jadi tetap harus jadi jadi tembok yang kokoh gitu lah, gampangnya.
Ternyata itu emang aku kira kan itu statement di FKG kita doang ya. Ternyata emang di semua FKG. Di semua FKG. Nah, ternyata emang dindingnya tipis-tipis. Iya, tipis-tipis semua. Kurang lapisan enamelnya. Iya. Terlalu rapuh. Sama ini sama coba ya sebenarnya ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang harus dilakuin juga, cuma kayak coba cari at least kalian punya idola kalian gitu lah, kayak misalnya kayak kalian mau jadi dokter gigi yang kayak gimana sih kayak gitu. Nah itu tuh coba lihat orang itu, terus kayak gimana cara orang itu, mungkin kalau orang itu juga punya kayak video-video gitu, kayak gimana sih cara orang itu tuh nyampein pasien, gimana cara orang itu tuh ngomong kayak gitu tuh, ya mungkin kalian bisa punya gambaran, oh kayaknya harus jadi dokter gigi tuh yang kayak gini deh gitu, tapi dengan cara kalian sendiri gitu, bukan yang purely ngikutin orang itu kayak gitu. Ya udah pakai secara insting alami kalian aja gitu. Ya, at least kalian udah punya kayak bayang-bayang, oh kayak gini gitu, aku harus jadi kayak gini nih, oke lah, berarti ini dulu yang aku bentuk kayak gitu. Setuju. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mar. Ini aku nggak tulis di skrip, Mar. Ya. Pertanyaan nih gini. Apa? Karena kamu udah lama kenal sama aku, ya kan? Apa yang kamu kenal dari aku dan apa yang bisa aku pelajari agar jadi orang yang lebih baik ke depannya? Oke. Ini sebagai aku sendiri. Jadi aku ngasih tau lo nih. Iya. Oke. Gini. Kan aku sebenarnya kenal Daniel itu, yang benar-benar baru kenal Daniel itu kan aku waktu kita jadi aku tuh ada satu blog yang emang aku rasa apa ya, kayak ngerasa cocok aja kalau diskusi sama dia gitu. Jadi kita dipertemukan di blog penyakit gitu. Jadi blog patologi. Jadi aku benar-benar baru bisa ngerasa deket dan aku ngerasa kayak aku mulai paham lah sebenarnya tuh dia tuh orang yang gimana tuh ya di blog itu gitu. Dan aku mulai pokoknya tuh dulu tuh misalkan kayak ada orang bilang kayak sama orang ini tuh harus kayak gini gitu. Nah itu tuh aku kadang nggak percaya aja gitu. Jadi aku harus kenal dulu orang itu gitu. Nah ternyata aku ketemu di blog patologi gitu. Terus emang aku rasa Daniel ini punya punya sisi bukan sisi sih, punya kepribadian yang menurutku tuh unik gitu. Jadi sometimes itu tuh dia tuh punya cara berpikirnya sendiri. Nah, dan menurutku itu oke lah, nggak apa-apa gitu, nggak salah dari cara berpikirnya dia tuh nggak ada yang salah gitu. Cuma memang gini, menurutku tuh kadang orang tuh ngerasa cara berpikir orang tuh salah ya karena nggak ada yang support aja gitu. Karena banyak, aku nggak bilang, aku disclaimer ya, nggak semua orang kayak gini gitu. Cuma kadang tuh orang tuh asal ikut-ikut aja gitu. Yang penting tuh banyak aja anggota di belakangnya gitu. Padahal ya sebenarnya tolak ukur benar atau salah tuh bukan tentang banyak atau enggak orang di belakangnya gitu. Tapi emang objektif aja gitu dari dari pemikiran itu sendiri. Itu emang benar atau salah kayak gitu. Dan gini, jadi jangan kira kehidupan kuliah ideal itu tuh objektif banget, enggak. Subjektif banget, itu enggak. Ternyata setelah aku pelajarin kehidupan ideal kuliah ya harus objektif gitu. Jadi kayak gimana cara lu coba kayak ternyata pemikirannya orang-orang di sini tuh kayak gini ya gitu. Jadi kayak aku harus sedikit berbaur lah kayak gitu. Lebih lentur lah ya. Nah, lebih fleksibel kayak gitu. Mungkin ya itu sih yang aku pengen bilang kayak ke lu, kayak lebih fleksibel aja gitu. Ada kalanya lu pengen sampein apa yang bener-bener ngeganggu di otak lu atau ngeganggu di pikiran lu, itu tuh ke orang-orang tertentu yang bisa ya yang kamu sendiri bisa ngefilter itu kayak sama siapa ya aku harus ngomong kayak gini gitu. Tapi kalau kadang ke orang-orang yang mungkin agak beda gitu pemikirannya dan emang itu harus subjektif gitu. Jadi kamu nggak bisa ngebentuk kehidupan ideal kuliahmu tuh secara subjektif gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kesannya kamu maksa buat orang masuk dunia. Iya. Ya udah bentuk aja dunia baru gitu tanpa kamu harus masuk dunianya dia atau dia masuk ke dunia cabang gitu. lah ya. Nah, ya udah jalan aja di dunia yang baru kayak gitu. Oke. Jadi lebih fleksibel aja. Toh juga ujung-ujungnya kalau memang nanti ada nggak cocoknya di dunia itu, ya udah opsinya antara kamu yang keluar atau dia keluar gitu. Nah dari situ mulai filter yang mana nih yang bisa sepemikiran sama aku kayak gitu. Oke. Jadi ya aku ya yang aku tanamin di otakku ya kayak gitu. Jadi kalau emang aku pengen berteman, ya udah ayo coba aku mulai berbaur, terus aku coba
kita buat dunia baru kita gini. Kayak ya udah, sekarang kan kita berteman nih, kenal satu sama lain gitu. Kayak kamu suka ini, aku suka ini gitu. Gimana kalau kita ketemu di tengah-tengah aja gitu. Nah itu lebih apa ya, lebih 50-50 lah. Nggak ego di kamu, nggak di ego di aku gitu. Kita ketemu di tengah. Jadi nurunin ego 0,5%, nurunin ego 0,5% kayak gitu. Tapi ngambil ego 0,5%, ngambil ego 0,5% gitu. Jadi 50-50. Kalau memang di tengah jalan ada nggak cocoknya, ya berarti emang orang itu nggak bisa nurunin ego kayak gitu. Oke. Ya udah kayak ya udah jalan aja gitu. Jadi lebih fleksibel kayak gitu. Tapi sisanya aman sih kalau secara segi lo komunikasi, terus penataan lu, diksi lu, terus cara ngomong lu, itu tuh it's okay aja sih, nggak ada yang salah. Ya aku memang ngerasa aku diriku tuh agak keras ya, jadi kayak sedikit memaksa orang untuk ikut jalanku gitu. Jadi itu jadi PR-ku dari aku SMA sebenarnya, dimana memang ya rencana aku gitu, kamu harus ikut rencana aku gitu. Aku emang agak lupa dimana ternyata ya orang punya dunianya sendiri gitu. Kalau misalnya ternyata dia nggak bisa ngikutin aku, ya nggak apa-apa gitu loh. Ternyata nggak apa-apa itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bisa aku maksa misalnya kamu ya Mar, itu kamu harus ikut acaraku Mar. Gitu, misalnya podcast ini kamu harus ikut gitu kan. Itu nggak bisa gitu. Aku punya podcastku sendiri gitu. Dan lu nggak bisa maksa gitu. Masa aku maksa gitu kan? Itu kenapa maksa? Dulu aku masih sekeras itu. Sekarang sih puji Tuhan. Tapi aku merasa kok karakter development. Iya. Dulu tuh sebatu itu sumpah. Lu dikutuk kah gitu kayak, tapi sekarang enggak gitu. Masa kayak ya udah kayak lebih acceptable aja gitu. Iya karena banyak ketemu orang sih. Iya. Emang perlu kayak gitu. Emang harus perlu apa ya? Kalau aku bilang mawas diri sih, karena tahu menempatkan diri itu di tengah orang-orang yang punya pikirannya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa aku merubah semua orang gitu. Jadi ya oke, makasih sarannya Mar. Itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi saran, kalau aku sendiri ngasih saran kamu, kamu itu punya pribadi yang kuat kan? Yang pribadi yang kuat, kamu mentalitasnya udah kuat banget ya, udah tempaannya banyak banget kan. Terus kamu suka mencoba hal-hal baru. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan hal-hal lama yang di sekitarmu ini. Terus kamu jangan sampai kecapean dengan sekitarmu ini. Jangan lupa istirahat juga. Karena aku ngelihat acaramu tuh banyak banget dan kamu harus ketemu banyak orang gitu. Dan di saat kamu capek itu di saat-saat dimana semua orang nggak bisa ngubungin kamu. Kalau aku ngerasa sih seperti itu. Jadi kalau bisa jangan lupa untuk istirahat. Nggak semuanya harus kamu kerjain dalam satu waktu. Nggak semuanya kamu juga harus lari-lari. Kadang ya ngomong kayak gini diperlukan gitu loh. Kadang ngomongin tentang kehidupan mental gimana, kehidupan secara luas gimana itu penting. Dan tolong sadar kalau orang-orang di sekitarmu ini itu sangat sigap untuk membantu kamu. Kamu banyak ketemu orang-orang baik. Jadi jangan lupa untuk tetap bersyukur ke Tuhan, karena kita di FKG ini udah banyak banget ditolong sama orang. Terus kadang individualis tuh nggak apa-apa Mar. Kadang individualis tuh nggak apa-apa. Iya, ketanam dia kayak nggak bisa kayak gitu. Iya. Amar nih sangat memikirkan orang lain tuh. Ya, sangat peduli banget sama orang lain. Kalau bisa orang lain duluan daripada dia. Iya. Padahal dia lupa kalau dia selalu kayak gitu tuh ya. Itu kayak dia tuh tembok tapi batanya dia ambil satu-satu gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya kamu berkorban untuk orang lain, itu kamu tahu kapasitasmu gitu. Jangan sampai kamu sendiri yang jadinya kecapean untuk memperbaiki apa yang kamu korbankan gitu. Ada baiknya win-win solution gitu loh. Apa yang kamu dapat dia dapat. Iya, take and give gitu. Dan kedepannya aku berharap banget kita berdua ini bisa jadi manusia yang lebih berkembang lagi. Entah secara mentalitas maupun sebagai dokter gigi kedepannya. Karena aku paham banget mimpi kita berdua ini gede. Ya. Jadi nggak sebatas jadi dokter gigi aja. Kita pengen apa ini itu, dan semoga kita berdua bisa mencapai hal itu. Amin. Oke, terima kasih Mar udah mau diajak podcast. Kasih ya. Kita akan kembali di segmen selanjutnya, guys. Ya. Okay. Semoga segmen ini tuh
selalu ada ke depannya, karena aku pengen juga ngundang orang-orang yang deket dan juga aku bisa belajar banyak dari orang itu. Nggak perlu orang-orang yang terkenal, juga orang-orang yang memang sudah berpengalaman, tapi aku cuman pengen belajar dari perjalanan hidup dia, karena aku percaya bahwa perjalanan hidup setiap orang itu unik. Jadi aku bisa belajar banyak dari hal itu. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, terima kasih. Stay tune di channelnya deh. Iya. Makasih ya. Dadah. Siapa tahu ngundang dari Conclusion nanti. Amin.